Di sudut barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Pegunungan Kendeng, Banten, terdapat sebuah peradaban yang seolah menolak untuk tunduk pada derap perubahan zaman. Inilah desa Kanekes, sebuah wilayah yang tidak hanya sekadar titik administratif di peta Kabupaten Lebak, melainkan sebuah ruang sakral bagi masyarakat Baduy. Di sini, waktu seperti mengalir dengan ritmenya sendiri, jauh dari kebisingan kota dan hiruk-pikuk modernitas. Bagi masyarakat Baduy, tanah ini adalah titipan leluhur yang harus dijaga kesuciannya dari segala bentuk intervensi eksternal yang dianggap dapat merusak keseimbangan alamiah. Mereka hidup dalam ruang yang membatasi diri dari jangkauan teknologi, bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena sebuah kesadaran mendalam untuk memelihara tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Suku Baduy membangun kehidupan mereka di atas fondasi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat mereka adalah sebuah konstruksi sederhana dari kayu yang dipadukan dengan dinding anyaman bambu dan atap dedaunan yang bukanlah sekedar bangunan. Itu adalah manifestasi dari keselarasan hidup dengan alam. Dalam keseharian, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda Banten yang melestarikan identitas mereka sebagai warga Kanekes. Saat ini terdapat 68 kampung yang tersebar di wilayah ini, terbagi menjadi 3 kampung Baduy dalam dan 65 kampung Baduy luar, di mana setiap nama kampung dipilih secara filosofis berdasarkan sungai yang mengalir di sisinya. Masyarakat Baduy terbagi dalam 2 dunia yang memiliki karakteristik berbeda, namun tetap berpijak pada akar yang sama. Baduy dalam, atau yang lebih dikenal dengan Baduy Tangtu, merupakan kelompok yang menjaga kemurnian adat dengan sangat ketat. Mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan dan hidup tersembunyi di dalam hutan, menjunjung tinggi hukum adat kepuunan sebagai panduan hidup. Di sisi lain, terdapat kelompok penamping atau Baduy luar. Meskipun mereka tersebar di wilayah luar Kanekes dan tidak lagi terikat oleh ketatnya adat kepuunan, mereka tetap memegang teguh esensi dari kepercayaan Sunda Wiwitan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menelusuri sejarah asal-usul suku Baduy seperti merangkai kepingan cerita yang tak pernah usai diperdebatkan. Sejarah mencatat beberapa versi, salah satunya adalah narasi tentang sisa-sisa kerajaan Pajajaran. Konon, setelah Prabu Pucuk Umun mengalami kekalahan dalam pertempuran besar di abad ke-17, beliau bersama para penggawa kerajaan memilih untuk mengasingkan diri ke hutan belantara dan menetap di sana. Sebuah keputusan yang diyakini menjadi cikal bakal masyarakat Baduy. Namun, pandangan berbeda datang dari peneliti Van Trick pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa mereka bukanlah pelarian kerajaan, melainkan penduduk asli yang memiliki resistensi kuat terhadap pengaruh dunia luar. Sementara itu, catatan sejarah lain melihat dari sudut pandang ekonomi masa lalu. Ketika Sungai Ciujung menjadi jalur transportasi utama hasil bumi dari pedalaman Banten, Pangeran Pucuk Umum merasa perlu melindungi kelestarian sungai tersebut. Beliau pun menugaskan pasukan khusus kerajaan yang terlatih untuk menjaga kawasan hutan Gunung Kendeng, yang kemudian menetap dan berkembang biak di sana hingga hari ini. Di balik perbedaan narasi sejarah tersebut, terdapat satu keyakinan yang menyatukan mereka. Kepercayaan bahwa Nabi Adam adalah nenek moyang pertama mereka. Mereka meyakini adanya mandat suci untuk terus menjalani kehidupan sebagai mandita. Sebuah tugas untuk terus bertapa dan menjaga harmoni dunia. Mungkin itulah alasan mengapa hingga saat ini suku Baduy tetap berdiri kokoh. Di tengah dunia yang terus mencari kepastian, mereka telah lama menemukan jawabannya, bahwa menjaga alam adalah cara terbaik untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.